Halo teman-teman, kembali lagi di channelku Handa Purnama. Yang belum subscribe, aku sarankan untuk subscribe sekarang juga. Tekan tombol subscribe yang berwarna merah supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dari aku. Nah, di sini aku akan membahas resum atau inti dari rapat koordinasi P3K di Denpasar pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2020 yang lalu. Nah, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman aku. Ini sering kali muncul atau setiap aku ketemu sama teman-teman itu selalu tanya, syaratnya tuh pakai NUPTK nggak sih? Wajib punya NUPTK nggak sih? Nah, kamu enak punya NUPTK, aku enggak. Aduh, aku aja nggak punya NUPTK. Katanya syaratnya harus punya NUPTK. Nah, di rapat koordinasi ini akan terjawab apakah kita wajib memiliki NUPTK atau enggak. Untuk itu, kita langsung simak aja secara keseluruhan. Jadi semua resum ini pada dasarnya adalah penting, cuman akan menjawab pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman aku, apakah wajib memiliki NUPTK atau enggak. Jadi khusus untuk pendaftar P3K formasi guru itu adalah guru honorer K2 berdasarkan database PKN. Jadi yang memang benar-benar terdaftar di PKN ya. Kemudian yang kedua, guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta yang sudah masuk Dapodik. Jadi nama-nama atau data mereka yang udah masuk atau terdaftar di Dapodik ini mereka nanti bisa mendaftar P3K. Kemudian lulusan S1 yang baru graduate yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Jadi ini teman aku banyak sekali yang lulusan PGSD itu banyak banget yang mempunyai sertifikat pendidik atau program PPG. Nah, ini bisa digunakan untuk mendaftar. Ini kayak semacam apa ya, kalau untuk guru ini biasanya digunakan syarat pencairan TPG. Nah, ini sama. Bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik dari program PPG ini bisa mendaftar di P3K. Nah, di sini dari pertanyaan teman-teman aku itu terjawab di poin nomor 2, kepemilikan NUPTK bukan menjadi syarat pendaftaran P3K. Jadi di sini jelas sudah aku tandai berwarna kuning bahwa tidak wajib memiliki NUPTK. Artinya walaupun kita terdaftar di Dapodik dan tidak atau belum memiliki NUPTK, kita tetap bisa mendaftar di formasi P3K. Itu ya guys, dan di sini jelas. Dan yang nomor 3 ini juga sangat penting. Yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK atau nomor induk kependudukan dari nama, tempat tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil itu apakah sama dengan database yang ada di Dapodik. Jadi kalian harus cermat atau cek kembali data Dapodik kalian mumpung masih ada waktu. Kalau memang nama, NIK atau tempat tanggal lahir kalian tidak sesuai, silahkan ajukan update data di Dapodik mumpung masih ada waktu. Kemudian yang keempat, NIK yang ada di Dapodik atau info GTK harus benar dan sesuai dengan NIK yang tercantum di Dukcapil. Nah, gimana Kak kalau nanti NIK aku tuh nggak sesuai? Apabila ketidaksesuaian antara Dapodik dan data Dukcapil, maka yang harus dilakukan adalah, nah di sini kita jelas diberikan langkah-langkah pastinya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, cek data NIK tersebut di Dukcapil. Jika di Dukcapil data NIK ternyata salah, maka lakukan update NIK di Dukcapil. Jadi kita akan membawa kakak asli ke Dukcapil untuk update atau upgrade kakak kita yang terbaru. Setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di file PTK login operator sekolah. Jadi nanti kalian bisa bekerja sama dengan operator sekolah masing-masing untuk update terbaru data kalian yang salah.
pada fitur perbaikan identitas dengan mengupload scan KTP atau KK yang benar. Kemudian setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, maka lakukan sinkron Dapodik untuk perubahan NIK. Jadi masih butuh waktu. Jadi saya sarankan kalian cek Dapodik kalian apakah sudah sesuai dengan NIK kalian. Kalau belum, segera lakukan perbaikan karena masih akan diterima sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian poin yang kelima, pendaftar P3K dilihat dari kualifikasi ijazah yang linier dengan formasi yang ada. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. Jadi ini harus sama dengan ijazah yang kita miliki. Misalnya kita mempunyai ijazah S1-nya adalah pendidikan agama, maka formasi yang kita lamar ya harus linier, yaitu pendidikan agama. Kalau kita punyanya ijazah adalah PGSD, maka kita daftarnya juga PGSD. Jadi harus linear, walaupun kadang seseorang tuh punya ijazah S1 tuh lebih dari satu gitu. Jadi yang digunakan adalah yang linear yang sesuai dengan Dapodik kalian. Keenam, verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui halaman info GTK dengan melakukan verval ijazah. Nah, verval ijazah ini sudah aku pernah upload videonya, kalian bisa cek kembali di video aku, kalian scroll aja cari tentang bagaimana cara verval ijazah yang langsung terintegrasi dengan PD Dikti. Kita lanjut, verval ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir adalah sebelum 31 Desember. Jadi saya ingatkan kembali, mumpung masih ada waktu, silahkan cek Dapodik kalian. Kegiatan seleksi P3K dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2024. Nah, ini kayaknya bertahap ya, dari tahun ke tahun. Bagi mereka nanti yang nggak lolos dan sudah melakukan tes 3 kali, maka bisa mengikuti untuk tahun berikutnya. 9. Peserta seleksi P3K yang tidak lolos mendapatkan kesempatan 3 kali. Ya ini guys yang udah dijanjikan sama Menteri Pendidikan beberapa waktu yang lalu di live streamingnya, bahwa peserta P3K ini bisa mengikuti tes sebanyak 3 kali dalam tahun yang sama. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali nggak bisa ya, jadi maksimal 3 kali aja. Kalau nggak bisa sampai 3 kali, maka akan mengikuti gelombang atau formasi tahun berikutnya. 10. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Walaupun berbeda, menurut aku intinya akan sama, hanya istilah-istilahnya saja yang berbeda. Jadi kalian tetap mulai belajar mulai sekarang supaya nanti dalam pengerjaannya kalian bisa lolos. Materi ujian, nah di sini juga disebutkan beberapa materi ujian dari P3K. Tipe kontennya adalah butir soal, jadi sama dengan CPNS, kita tinggal pilih aja dari 5 jawaban yang sudah disediakan. Nah, kategori soalnya adalah kompetensi teknis, itu sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ambil, itu sekitar 50 soal. Tes bakat skolastik atau penalaran itu kalau di CPNS kayak TIU gitu, TIU intelijensi ya, itu 40 soal. Kemudian manajerial, sosial kultur. Kalau sosial kultur nih kalau di CPNS, kalau menurut aku kayak TKP, tes kepribadian. Kemudian pertanyaan wawancara, ini secara tertulis ya, kita tinggal pilih aja dari jawaban yang sudah disediakan tuh yang paling tepat yang mana. Kemudian jumlah soalnya adalah 50 soal dengan durasi waktu 170 menit. Artinya di sini satu soal itu kalian harus bisa menjawab. Itu kurang lebih 1 menit. Jadi jangan membuang-buang waktu, 1 menit kalian harus sudah bisa menentukan jawaban yang paling tepat. Hati-hati, kalian harus pinter manage waktunya. Kemudian peraturan tentang P3K ini tercantum dalam beberapa peraturan dan undang-undang. Nah ini banyak banget.
Yang salah satunya beberapa waktu yang lalu sudah pernah aku upload, itu tentang gaji dan tunjangan P3K. Nanti kalian bisa searching di Google tentang peraturan-peraturan tentang P3K. 13. Guru P3K seluruhnya diangkat sebagai guru ahli pertama. Jadi golongannya karena kita pendidikannya itu S1, maka nanti seluruh P3K ini golongannya itu adalah sebagai guru ahli pertama. Golongan 3A, kalau CPNS tuh 3A, guru ahli pertama. P3K berhak menerima gaji dan tunjangan. Nah, ini sudah aku upload ya, di berapa sih gaji dan tunjangan P3K. Ini kalian bisa lihat lagi video aku. Yang jelas gaji ini didasarkan pada golongan dan masa kerja. Jadi besarannya akan berbeda-beda setiap orang berdasarkan golongan dan masa kerja. Kemudian dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau gaji istimewa. Jadi ada kenaikan berkala. Cuman kalau P3K itu nggak ada kenaikan pangkat ya. Yang ada cuman kenaikan gaji berkala. Nggak ada kenaikan pangkat seperti yang terjadi di CPNS. Seperti itu guys. Oke, segitu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman aku yang nanya, daftar P3K itu harus punya NUPTK. Sekali lagi di sini aku tekankan bahwa kepemilikan NUPTK bukan menjadi syarat pendaftaran P3K. Jadi bukan wajib atau tidak wajib kita harus memiliki NUPTK. Yang penting ada kesesuaian antara NIK, tempat tanggal lahir itu antara Dukcapil dan Dapodik. Itu aja yang perlu kalian perhatikan. Kalau belum, silahkan lakukan upgrade mumpung masih ada waktu. Selamat mengikuti informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen. See you.